Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal sistem operasi Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Aulia Salsa dari kelas 12 Raja 2. Sebelum masuk ke proses instalasi, kita bahas dulu apa itu Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux atau biasa disebut distro Linux yang berbasis Debian. Ubuntu bersifat open source, artinya dapat digunakan, dipelajari, dan dikembangkan secara bebas. Kenapa milih Ubuntu? Karena Ubuntu adalah distro Linux yang ramah untuk pemula. Tampilannya mudah dipahami dan sangat cocok untuk pembelajaran. Selain itu, Ubuntu juga stabil, aman, dan memiliki komunitas pengguna yang sangat besar. Sehingga, jika terjadi masalah, kita bisa dengan mudah mencari solusi. Teman-teman, bahan yang kita perlukan untuk instalasi adalah VirtualBox dan file ISO Ubuntu. Kita bisa cari bahannya di Google Chrome. Ketik VirtualBox download di tab pencarian, pilih yang paling atas. Lalu di bagian VirtualBox Platform Package, kita pilih yang Windows Host. Kemudian, untuk file ISO Ubuntu bisa kita download langsung dari website resmi ubuntu.com. Ketik download Ubuntu Desktop dan pilih yang paling atas. Di sini ada Ubuntu 24.4.3 LTS. Langsung saja download. Silakan teman-teman tunggu pendownloadan keduanya sampai selesai. Karena di sini saya sudah mendownloadnya tadi, maka saya akan lanjut ke tahap instalasi OS Ubuntu di VirtualBox saya. Tampilan VirtualBox-nya akan seperti ini. Untuk membuat virtual mesin baru, maka saya akan pilih New, lalu menambahkan nama. Di sini saya menuliskan nama saya dan distro Linux Ubuntu. Ketika saya ketikkan Ubuntu, maka bagian OS dan OS version akan otomatis terisi ya. Kemudian di sini di bagian ISO image kita masukkan file ISO Ubuntu yang sudah kita download tadi ya. Untuk proceed with unintended installation, di sini teman-teman gak perlu dicentang ya. Kita gak perlu setup unintended guest OS installation ya, langsung to specify virtual hardware. Untuk base memory di sini saya mau 4000 MB, maka saya akan tarik sampai di tengah-tengah ya. Dan untuk number of CPUs, saya akan tambahkan menjadi 2 CPU. Yang terakhir ada specify virtual hard disk. Untuk disk size di sini saya cukup 25 GB saja ya teman-teman. Di sini belum selesai ya, karena masih perlu setting. Kita klik setting untuk VM baru yang tadi. Pilih display, lalu mentokin video memory sampai 128 MB. Dan jangan lupa untuk graphics controller ini ganti jadi VBox VGA supaya tidak terjadi error seperti ini. Jika sudah, langsung klik OK. Virtual mesin kita udah jadi teman-teman. Habis ini kita bisa menginstalasi Ubuntu-nya ya. Klik start di sini dan tunggu sampai selesai loading. Nah, kita sudah masuk ke virtual mesin kita. Di antara 3 pilihan di sini, kita pilih yang paling atas, try or install Ubuntu ya. Kemudian klik enter, lalu tungguin lagi. Prosesnya agak lama di sini teman-teman, tergantung WiFi yang kita pakai.
Di sini saya percepat videonya karena saat booting Ubuntu ini lumayan memakan waktu yang lama. Nah, sekarang kita sudah bisa mengatur Ubuntu di sini, teman-teman. Dimulai dengan choose your language atau pilih bahasa kita ya. Di sini saya pilih English. Untuk aksesibilitas di Ubuntu ini kita biarkan saja seperti ini dan langsung klik next. Yang ini juga sama seperti tadi, kita pilih English bagian US. Koneksi ke internet di sini kita pilih wired connection ya. Di bagian update now ini kita skip aja. Selanjutnya kita pilih install Ubuntu. Di bagian type of installation kita pilih interactive installation karena ini pilihan yang tepat untuk pemula. Di bagian application, pilih default selection. Di sini kita install hanya yang pentingnya saja, web browser dan basic utilities. Untuk yang ini ada recommended proprietary software, ada dua pilihan. Kita centang keduanya ya teman-teman, supaya Ubuntu-nya menginstal driver dan softwarenya untuk kita. Kemudian teman-teman, kita diminta untuk mempartisi harddisk di sini. Ada dua cara, yang pertama otomatis dan kedua ada manual. Karena saya masih baru sama Ubuntu ataupun partisi harddisk, maka saya memilih yang atas. Kalau teman-teman mau memilih manual, harus mengerti dulu soal partisi-partisi Linux ini. Karena kita diminta untuk membuat partisi secara manual. Kesalahan dalam partisi manual akan membuat Linux Ubuntu kita error dan tidak berjalan. Nah, saya sarankan untuk pilih yang atas ya, atau erase disk and install Ubuntu. Ketika pilih yang otomatis, maka Ubuntu akan membuat partisi otomatis untuk kita. Nah, di bagian ini teman-teman disuruh create account. Ketikkan namanya sesuai yang kita mau. Di sini saya akan menambahkan nama saya. Kita tambahkan passwordnya juga. Nggak perlu susah-susah banget ya, seingatnya kita aja. Minimal 8 karakter. Lalu ketikkan ulang passwordnya untuk mengkonfirmasi. Jika di sampingnya ini terdapat weak password, artinya password yang kita bikin terlalu mudah. Kalau teman-teman mau lebih aman, tambahkan beberapa karakter lagi ya. Di bagian select your time zone ini biarkan seperti ini saja ya. Langsung klik next. Akhirnya Ubuntu kita sudah ready to install. Di sini adalah pilihan-pilihan yang kita buat tadi. Silakan review. Jika sudah yakin, langsung saja klik install. Jika sudah seperti ini, berarti Ubuntu kita sedang tahap instalasi ya teman-teman.
Di sini saya percepat videonya ya, karena waktunya panjang banget. Nah, jika sudah seperti ini, Ubuntu 24.4.3 LTS sudah berhasil instalasi dan siap digunakan teman-teman. Klik restart now dulu ya, untuk merestart Ubuntu kita. Di sini kita pilih akun yang tadi kita buat ya. Lalu masukkan passwordnya. Kemudian klik enter. Ketika sudah berhasil login, kita disambut oleh Ubuntu-nya seperti ini. Kita langsung klik next aja ya. Untuk enable Ubuntu Pro kita skip aja. Ini next aja. Lalu finish. Akhirnya kita berhasil melakukan instalasi sistem operation Linux Ubuntu di VirtualBox. Demikian tutorial yang saya buat kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Annyeong!